Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safriana Dewi dengan NIM 1107619137 dari kelas D 2019. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran untuk anak kelas 3 SD untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya, selama kita di rumah aja nih. Oh ya anak-anak, ingat protokol kesehatan ya. 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak apabila kita sedang di luar rumah. Ayo, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Wah, sepertinya sudah pada siap nih. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, ada yang ingat kegiatan kita sebelum belajar apa? Ya, kegiatan sarapan pagi. Kegiatan ini untuk melatih daya ingat anak-anak semua nih. Apakah masih ingat pelajaran kemarin atau sudah lupa? Baik anak-anak, dipersiapkan buku sarapan paginya. Dan ibu akan membacakan soal untuk mereview materi sebelumnya. Baik, nomor 1. 2 km 250 meter sama dengan berapa meter? Baik, ibu ulangi. Nomor 1, 2 km 250 meter sama dengan berapa meter? Nomor 2, 24 ditambah 20 sama dengan 20 ditambah, ibu ulangi. Nomor 2, 24 ditambah 20 sama dengan 20 ditambah. Nomor 3, musyawarah merupakan satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke. Nomor 3, ibu ulangi. Musyawarah merupakan satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke. Nomor 4, Edo tidak mencuci tangan sebelum makan sehingga sakit perut. Pertanyaannya, buatlah kalimat saran dari pernyataan di atas. Ibu ulangi nomor 4. Edo tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga sakit perut. Pertanyaannya, buatlah kalimat saran dari pernyataan di atas. Baik, sarapan pagi pada hari ini hanya 4 soal. Anak-anak bisa menulis jawabannya di buku sarapan pagi. Dan hasil kerjaan kalian bisa kalian kirim ke WA ibu. Ibu tunggu ya anak-anak. Pada hari ini mata pelajaran kita ada 3, yaitu IPA, SBDP, dan Penjaskes. Hari ini kita akan mempelajari tentang wujud benda. Nah, adakah yang tahu apa itu wujud benda? Wujud benda merupakan bentuk dari benda itu sendiri. Wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dapat dilihat wujud benda pada gambar di samping, yaitu gambar A, ada gambar susu, gambar B, ada gambar bola, dan gambar C, ada gambar balon. Anak-anak, adakah yang tahu
Apa saja sifat-sifat dari wujud benda tersebut? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Pertama, sifat benda padat. Sifat benda padat antara lain bentuknya tetap, ukurannya tetap, dan volumenya tetap. Ada contoh-contoh benda padat. Contoh-contoh benda padat yang sudah ada di gambar yaitu ada buku, vas bunga, dan sepatu. Selanjutnya ada sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama itu adalah bentuk berubah mengikuti wadahnya. Lalu yang kedua, sifat benda cair adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contoh dari benda cair itu sendiri, yang pertama ada susu, kemudian ada minyak, ada kecap, ada madu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama yaitu bentuk berubah mengikuti wadahnya. Lalu yang kedua, menempati segala ruang. Contoh dari benda gas tersebut antara lain balon, asap, kabut, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini paham? Apabila anak-anak masih kurang mengerti, bisa ditonton videonya lagi ya. Nah, selanjutnya ini adalah kuis. Kuis yang pertama. Sebutkan contoh benda cair yang ada di sekitarmu. Baik, kuis yang pertama. Sebutkan contoh benda cair yang ada di sekitarmu. Kuis nomor 2. Wujud benda terbagi menjadi berapa saja? Sebutkan. Kuis nomor 2. Wujud benda terbagi menjadi berapa saja? Sebutkan. Nomor 3. Sebutkan sifat-sifat dari benda padat. Nomor 3. Sebutkan sifat-sifat dari benda padat. Baik anak-anak, itulah materi IPA pada hari ini. Selanjutnya kita pelajari pelajaran SBDP. Sampai bertemu di materi SBDP. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikirimin ke WhatsApp Ibu ya anak-anak. Terima kasih. Mari sama-sama kita belajar materi selanjutnya yaitu SBDP. SBDP pada hari ini materinya adalah tentang gerak dalam tari. Apa sih yang dimaksud dengan gerak dalam tari? Gerak dalam tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan secara teratur. Gerak merupakan unsur penting dalam tari. Penari harus memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan yang indah. Gerakan dalam tari meliputi gerak pada kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerak kepala yaitu menoleh, menengok, dan menggeleng. Sedangkan contoh gerak pada tangan yaitu melambai dan merentangkan tangan. Bisa juga mengayunkan tangan. Dan masih banyak lagi. Pada hari ini kita mempelajari tentang gerak kepala. Dan gerak kepala ini termasuk ke dalam gerakan yang lemah. Mengapa? Karena dilakukan secara pelan-pelan, tidak mungkin secara kencang. Seperti misalkan kalau contohnya gerak kepala dilakukan secara kencang, itu misalkan seperti ini. Itu tidak seperti itu, tapi pelan-pelan. Dan pada hari ini kita akan menggunakan irama lagu Burung Kutilang menggunakan gerak kepala. Pada Burung Kutilang ini kita hanya
menggerakkan kepala ke dalam 3 gerakan, yaitu memiringkan kepala seperti ini, mengangguk-angguk, lalu gerakan ketiga itu adalah menoleh ke kanan, ke tengah, dan kiri. Langsung saja kita praktikkan ke dalam lagunya. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menantang langit biru, tandanya suka ia berseru lili. Baik anak-anak, gerakan yang tadi ibu praktekkan bisa kalian praktikkan di rumah, dan kalian mempraktikannya melalui video ya, dan dikirimkan ke WhatsApp ibu. Mudah bukan gerakannya? Hanya menoleh ke kanan, mengangguk-angguk, dan memiringkan kepala. Berikut review pembelajaran pada hari ini. Materinya IPA dan SBDP. Untuk materi IPA sendiri kita mempelajari wujud benda, dan untuk SBDP kita mempelajari gerak dalam tari. Anak-anak dapat menyimak di review pembelajaran pada hari ini ya, agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk mengerti. Baik anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini dengan ibu cukup sampai di sini. Kalian bisa lanjut dengan Bapak Maksum pelajaran Penjaskes. Mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya ke WhatsApp ibu. Sampai bertemu lagi ke pembelajaran esok hari. Baik, sebelum ditutup pembelajaran dengan ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa di esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.